RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90. Dan ternyata bisa 5 kali lebih besar dari 193,7 triliun. Tadi juga sudah ada berita ya yang saya sampaikan juga tadi, hampir 1000 triliun, 960 berapa ya. Mengerikan sekali ini ya. Oplos yang ngeri ya. Kejagung sebut kerugian negara bisa berpotensi 5 kali lipat dari 193,7 triliun. Wadidaw. Kita langsung simak ya teman-teman ini coba. Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana nanti ahli yang karena sekarang sedang kita. Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana nanti ahli yang karena sekarang sedang kita gandeng untuk melakukan perhitungan secara akurat berdasarkan data dan fakta yang ada. Ya. RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana. Ya, jadi beli RON 90 untuk dioplos ya, dioplos untuk dijadikan RON 92 teman-teman, seperti itu ya. Kita cari lagi ya. Mantap, ayo bawa Prabowo Subianto ya, Presiden RI, bongkar semua tikus-tikus berdasi sampai ke akar-akarnya. Semoga ya, amin amin amin. Semoga bisa terbongkar juga ya teman-teman ya. Cuman berapa nih? Mana tadi? Nah, cuma 6,5 tahun sih keparat. Saya yakin ya 7 petinggi itu cuma kacung ya. Duit hasil nipu ini mengalir ke pihak yang lebih tinggi, bisa jadi untuk jadi mesin pemilu. Ingat wajah-wajah ini ya, mari tandai orang-orang ini para koruptor tata kelola minyak mentah yang ditangkap kejaksaan. Kawal jangan sampai vonisnya nanti bercanda seperti itu ya. Oke, ini ya, korupsi minyak Pertamina negara rugi 193,7 T. Ini yang terbaru update tadi, hampir 1000 triliun ya teman-teman ya. Hampir 1000 ya, jadinya bilion. Ini ada Riva sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lah. Modus tindak pidana korupsinya seperti ini teman-teman. Ngeri ya. Korupsi minyaknya. Kita lanjut. Ya, ini klasmen Liga Korupsi Indonesia. Yang pertama PT Timah ya, Pertamina berada di posisi kedua teman-teman ya. Udah paling bener ya, koruptor itu dihukum mati ya. Ambil semua aset. Nah, bener ya. Ambil semua asetnya ya. Nih, hartanya dan miskinkan ya. Mau berapapun itu uang yang dikorupsi, karena yang dirugikan bukan cuma negara, tapi rakyat miskin pun kena. Kalau cuma hukuman 5 tahun ke atas nggak akan ada efek jerah, belum potong masa hukuman, alih-alih berkelakuan baik. Pokoknya apik, senyum ngono kae wis kanggo apik ngono kok mesti yo lah piye meneh ya. Ya makanya gue nggak percaya ya kalau gaji pejabat atau karyawan tertentu dinaikkan biar gak korupsi. Kurang besar apa gaji orang-orang Pertamina, apalagi pejabatnya. Orang tamak ya, tetap tamak. Biarpun berkurang ya, orang amanah tetap amanah berapapun gaji. Ini benar sekali. Yang tamak ya tetap tamak, biro-biro sapu pokoknya. Bukui halal, bukui haram, sebenarnya haram sih. Haram di depan, biro-biro di depan. Kok ya nggak kapok ya, negara rugi tapi undang-undang nggak dibenahi. Nah ini benar banget ya, undang-undang nggak dibenahi ya. Tetap akan ada bibit baru, wong hukumannya sama korupsinya nggak cocok sama sekali, bener ya. Berapa cuma
1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia nggak masuk akal lah. Nggak sama korupsinya, nggak cocok, nggak imbang, bener ya dari meme-meme yang ini. Ini harusnya hukuman mati, setuju guys, setuju. Mana lagi nih ya? Buat apa ya? Yo, selain memperkaya diri dan masuk cuma segelintir orang saja yang jadi tersangka ya. Ngomong-ngomong pemilih itu biayanya besar kan ya, gitu ya. Apalagi untuk mempertahankan kekuasaan. Duitnya habis dikorupsi terus apa ini? Rakyat makin miskin dan susah anjing. Negara gelap gitu katanya. Ya, lanjut ke bapaknya yang tidak pernah tersentuh hukum. Makin serem aja kelakuan pejabat negara kalau hutang Nina. Pikirannya negara melulu ya, rakyat yang sebenarnya nyata dirugikan nggak dipikirin ya, sebab ditipu. Memang benar quotes ini ya, manusia tidak akan puas sampai hidungnya tertutup kapas. Iya. Keluar-keluar aja terus ya Kejagung, tapi nggak ada aksi nyata, mending bubarin aja. Bentar lagi Kejagung bikin klarifikasi kalau salah ngomong, yang dimaksud bukan seperti pernyataan pertama. Secara menteri sudah buka suara kalau sudah sesuai standar loh. Buset, berapa tahun ya dia korup begitu ya, pantas saja motor gua berebet kampret. Nggak ada rasa kemanusiaannya sedikit ya. Is ya, apa jangan-jangan bukan manusia ya. Ya seperti itulah. Ternyata pembunuh mimpi paling kejam adalah keadaan. Era Jokowi memang beda, 10 tahun berkuasa pejabatnya korup triliunan, bukan miliar lagi kayak zaman presiden sebelumnya ya. Ya gimana mau sedikit ya, lebih banyak hukuman lebih sedikit. Ya memang seperti itu. Ya, siap urun 5 botol Pertalite eceran buat minum mereka. Buat diminum ya, syukur kalau ngombe Pertalite. Mana ya, kerugian negara atau kerugian masyarakat? Ya masyarakat lah. Nih, seandainya pemasukan negara triliunan begitu ya, wah pas ya, Indonesia kaya akan alamnya, pulau-pulaunya, lautnya, dan keindahannya. Mari lanjutkan ngayal sambil ngopi. Rakyat nih ya, ngopi berhayal. Bakar hidup-hidup tuh koruptor gitu ya. Wadidaw. Melebihi pagar laut Bambu Tangerang, Presiden bakal bangun Jansi Wall untuk cegah abrasi dari Banten sampai Gresik. Halo Didu, Kosidun, dan provokator lainnya, kalian sehat nggak dengar penjelasan Presiden Prabowo mau bangun Jansi Wall? Oke, kita kesini ya, coba kita lanjut ke sini. Bisa menyelamatkan pantai utara Jawa. Giant Seawall harus dari Banten sampai ke Gresik. Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Jawa Barat sampai Apa Jawa bisa? Timur. Bisa. Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai. Dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Ya itu tadi ya, kita sedikit lari ya untuk nih pagar laut ya. Presiden bakal bangun Giansi lagi, Giansi Wall ya, untuk mencegah abrasi dari Banten sampai Jawa Barat sampai Jawa Timur namanya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang kembali ke Pertamak ya. Hukum mati koruptor ya, ngapain kita bayar pajak buat ngasih makan mereka di penjara. Banget ya, ikhlas gitu ya. Yang rugi rakyat ya, bukan negara. Ada hukum mati, miskinkan dan ambil aset-asetnya. Berantas korupsi besar-besaran, bravo ya. Karena umumnya semakin kaya semakin haus. Sumpah uang sebanyak itu mereka apain ya?
Menyala koruptor, bajinganku ya. Hukuman mati dan dimiskinkan keluarganya. Dan mereka semua tetap gak bakal dihukum mati deh. 190 itu cuma 1 tahun ya. Dan kata kejaksaan mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Enggak 2023 lah, 2025 terbongkarnya saat ini. Berarti kemarin-kemarin baru terbongkar teman-teman ya. Baru 2025, berapa tahun. Tadi di berita lainnya juga sudah hampir 1000 triliun teman-teman, 963,5 T gitu ya. Ya, kejaksaan sudah dapat tersangka dan kerugian negara sampai bisa beratus triliun. Tapi si Bahlil bilang Pertamax sudah sesuai prosedur. Dan itu Pertamax yang terbaik. Artinya si Bahlul ya, muka tembok ini mau mengadu antara kejaksaan dan rakyatnya. Tapi kalian bagaimana? Pilih yang mana teman-teman? Menurut kalian bagaimana? Masa kalah sama negara komunis? Koruptornya dibantai habis nih. Ya, mano akal nih. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel ini dan sampai jumpa.